Ada sebuah pandangan nyeleneh yang menyatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh iblis untuk tidak sujud kepada Adam adalah keputusan yang benar. Sebab hanya kepada Allah lah yang berhak disujuti. Dengan demikian, iblis dalam hal ini telah mentauhidkan Allah. Nah, apa benar pemikiran demikian? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Ada sebuah agama di Timur Tengah, khususnya daerah Kurdistan, dan dikategorikan sebagai agama sub-Abrahamik yang disebut dengan nama agama Yazidisme. Nah, agama ini diklaim sebagai agama kuno Persia sebelum era zaman Zoroaster. Akan tetapi pada realitanya, agama ini banyak mengadopsi simbol, cerita, dan unsur-unsur Islami. Nah, tokoh suci mereka yakni Syekh Adi Ibnu Musafir itu pada mulanya merupakan seorang sufi pendiri tarekat Adawiyah. Namun bagi penganut Yazidisme menganggapnya sebagai seorang titisan Tuhan, jelmaan Tuhan seperti itu. Itu karena melalui Syekh Adi Ibnu Musafir, agama Yazidisme ini banyak mengadopsi ajaran sufisme seperti hululnya al-halaj, bahwa seseorang manusia itu memiliki sifat ketuhanan dan bisa-bisa saja mengaku diri sendiri sebagai Tuhan. Jadi bagi mereka adalah wajar jika seseorang itu mengaku sebagai Tuhan. Dan dalam agama mereka, salah satu bentuk dari jelmaan Tuhan itu adalah malaikat Taus atau Taus Melek namanya. Oleh karenanya, bagi mereka kemudian menjadikan malaikat itu sebagai ilahnya, sebagai sesembahan mereka. Nah, jadi ceritanya dalam agama Yazidisme itu dahulu Tuhan memerintahkan malaikat untuk menciptakan Adam dan lalu diperintahkanlah untuk sujud kepadanya. Menurut mereka, salah satu malaikat yang menolak untuk sujud kepada Adam adalah Taus Melek ini. Yang mana bagi kita tentu sosok ini kita kenal dengan sebutan iblis, atau dalam budaya lain malaikat impostor ini disebut dengan nama Azazil seperti itu. Nah, teman-teman, bagi Yazidisme keputusan Taus Melek atau iblis itu untuk tidak sujud kepada Adam adalah suatu keputusan yang benar. Mereka berpendapat bahwa menurut mereka perintah untuk tunduk sujud kepada Adam hanyalah ujian bagi malaikat Taus tersebut. Karena jika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka itu harus terjadi. Dengan kata lain, Tuhan bisa membuatnya tunduk kepada Adam. Akan tetapi, menurut mereka di sini Tuhan memberikan Taus Melek ini, malaikat Taus ini, hak pilih atau free will, yang mana pilihan tersebut sebagai ujian bagi malaikat tersebut. Dan dengan begitu, menurut mereka, iblis atau Taus Melek telah berhasil melewati ujian tersebut. Diceritakan lantas kemudian Tuhan memuji iblis atau malaikat Taus ini yang kemudian diangkat sebagai pemimpinnya para malaikat. Nah, walaupun Taus ini diidentifikasi sebagai iblis, menurut mereka menurut mereka Taus ini adalah sosok Jibril, yang mana kemudian Taus ini dianggap sebagai jelmaan Tuhan pada akhirnya. Sehingga doktrin ketuhanan dalam Yazidisme ini seperti kekristenan, bahwa Tuhan dapat menjelma atau hipostasis pada makhluk lain. Nah, dalam hal ini adalah malaikat Taus adalah salah satu dari jelmaannya Tuhan, seperti itu. Bahkan teman-teman, ada 3 tokoh dalam agama Yazidisme yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Pertama malaikat Taus, kemudian Syekh Adi, dan Sultan Azid. Tapi teman-teman, di antara ketiga itu yang paling agung adalah malaikat Taus. Sedangkan kedua lagi adalah manifestasi dari malaikat Taus tersebut di dunia. Nah, terlepas dari doktrin hipostasis yang mereka pegang itu, lebih lanjut teman-teman, pemikiran bahwa iblis telah melakukan hal yang benar itu bisa saja terpengaruh pada pemikiran tokoh-tokoh muslim, yang akhirnya bisa saja ada ustadz yang berceramah membawakan pemahaman syubhat ini sebagai salah satu bentuk penafsiran yang baru seperti itu. Dan benar saja teman-teman, salah seorang tokoh muslim sufi yang terpengaruh dengan pemahaman begini adalah abangnya dari Imam Al-Ghazali, yakni Ahmad Ghazali. Dan abangnya dari Imam Al-Ghazali ini pula banyak terpengaruh dengan pemikiran Al-Halaj, yang mana pemikirannya bahwa adalah wajar jika seseorang hamba itu mengaku diri sebagai Tuhan pada tingkatan tertentu, pada makam tertentu seperti itu. Nah, lantas demikian, apakah pemikiran ini kemudian terkontaminasi dalam tafsiran-tafsiran agama Islam? Dan kalau sebenarnya hanya kepada Allah lah kita harus menyembah, harus sujud, lalu kenapa ketika iblis menolaknya itu dipandang sebagai sesuatu kesalahan? Nah, bagaimanakah maksud dari sujud kepada Adam itu? Dan bagaimana cara kita menjawab tipu daya iblis ini? Nah, di episode kali ini kita tidak akan banyak membahas mengenai iblis ya. Akan tetapi tentang iblis lebih lanjut teman-teman dapat membacanya di buku ini, terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dengan judul Kisah Para Nabi. Teman-teman dapat membaca di bab pertama mengenai kisah Nabi Adam dan iblis seperti itu. Nah, lebih lanjut mengenai buku ini dapat teman-teman klik di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersebut di bawah video ini.
Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ingin berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Joseph Lambert dalam bukunya Ahmad Ghazali, Remembrance and the Metaphysics of Love mengutip sebuah cerita dari kitabnya Ahmad Al-Ghazali yang berjudul Majalis, di mana disebutkan Ahmad Al-Ghazali ini pernah bercerita bahwa Nabi Musa itu pernah bertemu dengan iblis di Bukit Sinai, dan Nabi Musa berkata kepada iblis seperti ini, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Nah, kemudian iblis menjawab, "Tidak, aku tidak akan pernah sujud di hadapan manusia." "Wahai Musa, Anda mengaku sebagai seorang yang bertauhid, tapi saya adalah seorang yang benar-benar bertauhid dan tidak pernah beralih ke yang lain." Nah, di sini iblis mencoba mengklaim dirinya itu lebih bertauhid daripada Nabi Musa. Dan dalam cerita itu disebutkan lagi teman-teman bahwa Musa kemudian bertanya, "Tapi rupamu ini telah diubah dari malaikat menjadi iblis." Nah, kemudian iblis menjawab, "Ini adalah sementara. Nanti akan kembali lagi," seperti itu. Nah, pada titik ini Ahmad Al-Ghazali terpengaruh dan mengatakan, barang siapa yang tidak belajar tauhid dari setan, maka dia sesat, yakni zindik. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntadham fi Tarikhul Umam wal Muluk. Nah, cerita yang seperti ini, seperti yang diceritakan oleh Ahmad Al-Ghazali, ini dapat dilacak bahwa sebelumnya itu berasal dari Al-Halaj. Namun kisah perjumpaan Musa dengan iblis versi ceritanya Al-Halaj itu sedikit berbeda dengan versi Ahmad Al-Ghazali. Walaupun begitu teman-teman, satanologinya Ahmad Al-Ghazali atau pandangan tentang Ahmad Al-Ghazali mengenai iblis itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran satanologinya Al-Halaj dari kitab At-Tawasinnya. Walaupun pada akhirnya kita tidak tahu dari manakah asal mula kisah ini dan siapa yang merawinya, namun pada cerita ini kita bisa melihat bagaimana syubhat yang dilakukan oleh iblis untuk mempengaruhi orang-orang cerdas dengan logika liciknya iblis itu dan dengan tipu dayanya. Dan dari sinilah mengundang banyak para mistikus dan penganut kebatinan untuk merumuskan suatu interpretasi atau tafsiran yang lebih liar lagi. Dan ini pula lah yang mungkin membuat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, adiknya Ahmad Al-Ghazali, begitu sangat menentang ajaran mistikus kebatinan dan filsafat-filsafat liar yang seperti ini. Nah, syubhat tipu dayanya iblis yang seperti ini juga kemudian dijelaskan pula oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Nah, jika demikian, lantas gimana juga pemikirannya Ahmad Al-Ghazali tentang iblis, jin, dan setan yang digambarkan secara negatif dalam Al-Quran? Nah, uniknya teman-teman, Ahmad Al-Ghazali ini pada suatu kondisi itu mengakui pendapat jumhur tentang setan dan iblis dan mengakui jika mereka adalah makhluk yang kemudian digambarkan sebagai tokoh yang negatif, sosok yang negatif seperti itu. Namun dalam kitab Majalisnya Ahmad Al-Ghazali dan sebagaimana tercatat dalam biografi kehidupannya, Ahmad Al-Ghazali ini juga menyanjung iblis sebagai sosok agung dalam bingkai konteks pemahamannya yang seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Ahmad Al-Ghazali itu mencoba memahami agama dengan filsafat mistik yang sifatnya tersembunyi itu, hingga merumuskan definisi yang sama sekali berbeda dengan mayoritas ulama dengan konsep tafsiran yang barunya itu. Yang pada akhirnya maaf cakap, bisa saja hal ini dipahami sebagai bentuk dari wujud ajaran semi-satanisme klasik yang sifatnya terbatas. Dan yang paling mengejutkan bahwa Ahmad Al-Ghazali ini merupakan gurunya dari Syekh Adi bin Musafir, ya, yang tadi itu tokoh sentral yang disucikan dalam agama Yazidisme dan dianggap sebagai jelmaan Tuhan tersebut, jelmaan Tuhan yang ada di bumi seperti itu. Nah, kalau konsep iblis yang dalam agama Yazidi yang mereka sebut itu sebagai malaikat Taus yang kemudian itu berasal dari Syekh Adi bin Musafir dan itu kemudian didapatkan dari gurunya yakni Ahmad Al-Ghazali dan kemudian juga oleh Ahmad Al-Ghazali mengembangkan dari pemahamannya Al-Halaj, maka sebenarnya bukan doktrin ajaran Yazidisme yang mempengaruhi Ahmad Al-Ghazali, melainkan sebaliknya agama Yazidilah yang dipengaruhi pemikiran Ahmad Al-Ghazali dan Al-Halaj ini. Nah, hal ini karena era hidupnya Ahmad Al-Ghazali, Syekh Adi, dan asal mula agama Yazidi itu berkisar di abad ke-14. Dan abad pertengahan ini pula lah puncak dari keragaman pemikiran muncul. Di sana bahkan ada Druze, Yarsani, Alawi, Syaikhi, Ismaili, hingga Babisme dan Bahaiyah. Dan konsep iblis dalam konteks ini sendiri muncul dari penafsiran mistik atau kebatinan terhadap teks agama Islam tersendiri. Dan kemudian seolah-olah menjadi aliran semi-satanisme klasik yang akhirnya membuat para pengikut Yazidisme pada masa silam itu telah dipersekusi karena dianggap sebagai aliran bid'ah yang memuja iblis atau setan. Dan sebenarnya teman-teman, motif dari iblis untuk tidak sujud kepada Adam itu sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran, bahwa itu karena kecongkakan dirinya dan kesombongannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tini, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Disebutkan dalam Quran surat Sad ayat 76 dan Al-A'raf ayat 12. Dan Allah sendiri telah mengkonfirmasi jika motif iblis ketika itu adalah karena kesombongan dan kecongkakan dirinya, merasa dirinya tinggi. Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Quran surat Sad ayat 75. Dan kita tidak menjumpai adanya pujian dari Allah kepada iblis atau juga kepada perbuatannya tersebut, melainkan kutukan dan hinaan sebagaimana yang berbunyi dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 77 maupun Al-A'raf ayat ke-13 dan di beberapa ayat lainnya seperti itu. Serta perlu dipahami bahwa perintah sujud kepada Adam itu bukan berarti perintah menyembah Adam. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa ulama telah sepakat bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukanlah bentuk penyembahan. Walaupun mereka berbeda dalam menjelaskan bagaimana cara sujudnya tersebut ya. Dan dalam terjemahan kitab Qasasul Anbiya ini, teman-teman, disebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa iblis itu merupakan makhluk pertama yang melakukan qiyas atau perbandingan. Hasan Al-Basri mengatakan iblis itu membuat analogi yakni qiyas dan dia adalah makhluk yang pertama kali yang menggunakan analogi. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan makhluk pertama yang menggunakan analogi yakni qiyas adalah iblis. Artinya teman-teman, iblis itu membandingkan dirinya dengan Adam itu melalui analogi, perbandingan. Lalu kemudian dia menilai dirinya lebih mulia dari Adam seperti itu. Sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam pada akhirnya. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah teman-teman, ketika logika kita itu berseberangan dengan nas, ya dengan analogi, maka analogi itu tidak bisa digunakan ya, harus kembali lagi kepada nas. Nah selain itu, penilaian iblis juga keliru teman-teman. Karena tanah itu sebenarnya lebih bermanfaat, ya jelaskan ulama ya, tanah itu lebih bermanfaat, lebih baik daripada api. Karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang pembahasan kita kali ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Dan simak pula kisah Adam berserta iblis di buku Kisah Para Nabi, merupakan terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, merupakan ulama tafsir. Jadi buku ini dijelaskan berdasarkan keilmuan tafsir seperti itu. Baca di bab pertama mengenai Adam, cerita Adam dan iblis. Link mengenai buku ini teman-teman dapat membacanya. Klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.